Sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD 2025 yang digelar Jumat kemarin menjadi pidato kenegaraan perdana Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam sidang paripurna tersebut turut dihadiri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun di acara tersebut Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri kembali absen lantaran sakit. Kehadiran dua Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo tersebut nampak akrab dan duduk bersebelahan untuk mengikuti sidang tahunan 2025 dalam rangka hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia. Mereka duduk di apit Wapres ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno dan Wapres ke-11 RI Budiono. Lalu bagaimana memaknai kehadiran para presiden ke-6 dan ke-7 tersebut secara politik? Benarkah kedua mantan presiden ini mampu memberikan dukungan secara politik ke Prabowo ke depannya? Ya pemirsa, ada sejumlah hal dan momen menarik tentunya yang kita bisa simak bersama dalam sidang MPR dan juga sidang bersama DPR DPD 2025 pada Jumat kemarin. Selain menjadi pidato kenegaraan perdana dari Presiden Prabowo Subianto, juga hadir tokoh-tokoh penting, termasuk Presiden ke-6 Republik Indonesia SBY dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang duduk bersebelahan diapit oleh Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno dan juga Wapres ke-11 Budiono. Apa kemudian makna keakraban ataupun kedekatan antara dua mantan Presiden RI ini? Apakah ini bentuk dukungan politik penuh kepada pemerintahan Prabowo Subianto? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang ramai malam hari ini ya. Datang di Apa Kabar Indonesia Malam, ada dari Projo tentunya Mas Andi Aswan. Selamat malam Mas Andi. Oh sorry, dari Jokowi Mania. Sorry, Jokowi Mania. Memang ngetes kita Mas ya. Oh iya. Oke. Tapi bukan bahasa Jepang ya? Oh iya. Oke, Mas Andi sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Mas Andi. Merdeka. Terima kasih. Merdeka. Ini semangat 17-annya sudah selalu terasa sampai besok. Dan juga hadir bersama kita ada pakar komunikasi politik, ada Prof. Gun-Gun Herianto. Selamat malam Prof. Selamat malam. Sehat ya Prof ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Dan juga hadir bersama kita ada Mas Kirdi Putra, pakar gestur politik tentunya. Mas Kirdi apa kabar? Baik. Sehat ya Mas ya? Sehat. Dan bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom dari Demokrat ada Bang Andi Malarangeng. Selamat malam Bang Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Gun-Gun, ini kedekatannya menjawab isu-isu kerenggangan hubungan antara para mantan pemimpin Republik ini kah? Jadi gini ya, ini kan panggung komunikasi politik ya. Dan momen yang setiap tahun diharapkan sebenarnya menjadi titik temu. Rivalitas politik itu biasa, tapi ada momen kebangsaan di mana para tokoh, para elit yang biasa berada dalam situasi kontestasi itu bisa bertemu juga. Karena apa? Karena tentu bukan hanya semata-mata impresi bagi halayak luas, melainkan juga bentuk komunikasi. Kayak misalnya di Amerika ada presidential club, ya kan? Itu tradisi bagus. Kemudian di Indonesia harusnya juga menjadi sangat biasa begitu. Mantan-mantan presiden berjumpa, kemudian mentransmisikan pesan pada generasi berikutnya. Sekaligus juga ada hubungan resiprokal, timbal balik, yang kemudian bisa saling menguatkan. Itu akan sangat positif bagi Republik ini. Nanti kontestasi elektoral misalnya ya berkompetisi lagi, hal biasa dalam konteks demokrasi. Ya. Prof. Gun-Gun, ini kalau melihat interaksinya Pak SBY dan juga Pak Jokowi yang katanya Mas Kirdi minim lah. Tapi kalau dilihat dari sejarah perjalanan politik antara kedua mantan pimpinan bangsa ini seperti apa? Jadi gini ya, kalau kita analisis, tadi Bung Andi kan sudah menyatakan bahwa tidak ada kontestasi langsung antara Pak Jokowi dan Pak SBY. Tapi dalam konteks landscape politik Indonesia, kan beliau-beliau ini significant others bagi, atau lokomotif bagi kekuatan politiknya masing-masing. Pak SBY tentu jangkar, Pak Jokowi juga dalam banyak hal jadi jangkar yang sekarang sedang menjadi wapres kan. Kemudian Pak SBY juga jangkar bagi orang yang sekarang jadi menteri gitu ya. Nah tentu membaca politik bukan hanya soal hari ini tapi juga masa mendatang. Kemudian kalau kita perhatikan selalu ada yang namanya ruang rivalitas langsung ataupun tidak langsung gitu ya. Maksud saya kekuatan politik itu kan ada partai. Kemudian juga dalam banyak hal mungkin ada yang disebut dengan mekanisme power sharing sekarang di kabinet.
nanti juga ada proses kandidasi pada saat pemilunya mau berlangsung. Semua ini harus dibaca sebagai sebuah peta. Nah, tapi terlalu prematur untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bertemu ya dalam satu kepentingan bersama. Karena politik kita dinamis, highly fragmented multi-party system. Gitu maksud saya. Jadi jangan kemudian selalu mengatakan bahwa rivalitas di satu titik, misalnya di satu momentum, itu kemudian akan selamanya. Karena apa? Saya termasuk yang setuju dengan tesis Gary W. Cooks ya soal opportunity structure perspective. Jadi ada namanya 3 komponen yang paling menentukan. Pertama itu yang disebut dengan probabilitas perolehan suara. Jadi orang yang punya kemungkinan popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi, akseptabilitasnya tinggi itu dihitung sebagai potensi ke depan. Kemudian yang kedua yang disebut dan benefit of office, keuntungan dalam kekuasaan. Misalnya potensi untuk menjadi bagian dari mekanisme kandidasi, mekanisme koalisi, atau kedepannya misalnya dalam konteks power sharing. Nah yang ketiga ini yang kerap kali tidak terdiskusikan di ruang publik, namanya cost of entry atau biaya masuk gelanggang pertarungan. Gimana itu, Prof? ini juga jangkarnya banyak lagi itu. Biasanya melibatkan kekuatan political ekonomi, tidak hanya semata-mata partai politik, tapi juga bisa pengusaha dan lain-lain. Nah, jadi membaca peta politik itu harus tidak boleh linear, akan kompleks gitu ya. Makanya kemudian Pak SBY, Pak Jokowi, Bu Mega, kemudian Pak Prabowo itu adalah benar menjadi ikon dan significant others bagi kekuatan partainya masing-masing. Tapi juga harus dibaca bagaimana pergerakan beliau-beliau itu. Misalnya saat ini mendukung pemerintah Pak Prabowo atau tidak seperti Bu Mega kan jelas tuh mengekspresikan diri kami mendukung, tapi menjadi kekuatan penyeimbang, partai penyeimbang, tidak masuk ke dalam kabinet, kami akan kritik kalau misalnya keliru, kemudian kita akan mendukung kalau benar. Kan itu kan menjadi sikap dan posisi politik Bu Mega. Nah, Pak SBY sekarang menjadi bagian dari pemerintahannya Pak Prabowo, menjadi bagian dari kabinet. Dan Pak AHY menurut saya juga investasi ke depan dari Partai Demokrat. Kalau Pak Jokowi dan Pak Jokowi dengan Mas Gibrannya tentu juga punya kepentingan politik untuk tidak hanya bicara hari ini, tapi juga pasti bicara masa mendatang. Baik, Prof. Prof Gun-Gun, betulkah fine-fine saja, baik-baik saja hubungan antara Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia? Kalau kita lihat dari perjalanan sejarahnya, nampaknya pernah panas dingin juga, Prof? Iya, kalau sejarah politik soal dua figur ini memang juga pernah ada, ya kan? Ada hambatan ya, psychological barrier ya, ada hambatan psikologis ya, kayak misalnya mungkin masih ingat lah periode pertama Pak Jokowi, posisi Pak Jokowi kan merepresentasikan kekuatan politik PDI Perjuangan kan waktu itu, karena diusung oleh PDI Perjuangan, dan Bu Mega dan Pak SBY kan ada psychological barrier juga waktu itu. Kemudian sempat juga mengeras, misalnya mungkin ada diksi begal ya, waktu itu masih ingat ya. Itu juga sempat muncul letupan-letupan terutama dari para elit Partai Demokrat, sampai beberapa kali kan seingat saya melakukan press conference misalnya di DPP, dan eksplisit juga ada verbal aggressiveness terhadap Pak Presiden Jokowi waktu itu. Jadi kalau dibilang punya historis ya punya juga sebenarnya kerenggangan komunikasi politik di antara Pak Jokowi dan Pak SBY. Termasuk juga tentu ya melibatkan juga sosok lain yaitu Ibu Megawati, karena waktu di periode pertama tentu kan diusung oleh Ibu Mega waktu itu. Maksud saya oleh PDI Perjuangan. Tapi itu kan sejarah ya, bahwa saat ini dan ke depan apakah kemudian akan terjadi rivalitas lagi, itu akan bergantung pada konteks dinamis. Bagaimana misalnya kebutuhan-kebutuhan politik ya saat ini dan ke depan dari Partai Demokrat, dari PDI Perjuangan. Itu yang saya bilang polanya itu di Indonesia itu pola koopsi. Seperti apa ya, itu? pola koopsi itu seringkali bergonta-ganti pasangan kan dalam koalisi, ya kan? Coba cek sejarah koalisi di Indonesia. Belum tentu koalisinya bisa permanen. Ya, hari ini berkoalisi dengan siapa, 2029 bisa kemudian berkoalisi dengan siapa. Bergantung pada 3 faktor yang saya sebut tadi. Begitu. Jadi ya
ini kan panggung yang sifatnya seremonial ya. Ya. Jadi mantan-mantan presiden udah pasti duduk bersebelahan. Iya, jadi ini tidak sebenarnya tidak memiliki makna signifikan untuk melihat apakah mereka itu akan mengalami rivalitas lagi di masa mendatang. Ya kita lihat aja dari pertemuan ini, kemudian ada peristiwa-peristiwa politik ke depan, apakah kemudian komunikasi politik resiprokalnya tadi itu membaik atau memburuk? Ya faktornya itu ditentukan 3 hal. Pertama dinamika isu, yang kedua pergulatan aktornya, kemudian yang ketiga adakah game changernya yang kemudian bisa mengubah proses politik mereka. Antara lain adalah Prof, kontestasi elektoral. Kalau gitu. kita coba lihat juga di video yang barusan diputar, ini waktu Pak Prabowo menyalami para tamu undangan termasuk juga Pak Jokowi memberikan 2 jempol kepada Pak Prabowo. Ini kalau secara komunikasi politik apa maknanya? Iya, saya lihat itu namanya peneguhan ya. Jadi apa yang gestur 2 jempol itu kan sama seperti kita ya, memberi apresiasi pada Pak Prabowo. Ya, ini intensi, menurut saya ada intensi dari Pak Jokowi untuk memberi apresiasi pada Pak Prabowo. Sekaligus sinyal kepada publik juga bahwa mereka berdua tidak ada masalah dan saling mengapresiasi. Kira-kira menurut saya yang ingin dibangun itu. Mungkin yang lebih ahli beliau. Tapi dari sisi komunikasi politik itu pasti dilakukan dengan sengaja untuk kemudian juga menjadi bacaan publik bahwa kedua tokoh ini saling mendukung. Gitu. Prof Gun-Gun, sepakat kedewasaan politik kita lihat dalam momen seremonial kemarin dari para petinggi partai atau petinggi atau elit negeri ini? Ya, saya sih selalu suka ya momen menjelang kemerdekaan, HUT kemerdekaan RI, karena biasanya berkumpul kan, dan itu tradisi yang harus terus dipelihara, dikelola gitu. Pernah juga satu momentum di mana kita kehilangan itu kan, mantan presiden tidak mau datang, kemudian meskipun ada juga presiden kelima yang tidak hadir ya Prof ya? Iya, karena sakit kan. Karena sakit, ya, sakit. Ya, jadi jangan dilanjutkan. Ya, kita berharap sih sebenarnya ke depan ini jadi tradisi baik ya. Meskipun sekali lagi ini adalah seremoni alias front stage-nya dari sebuah panggung komunikasi politik. Di backstage ya belum tahu kita. Proses rivalitas itu akan seperti apa dan faktor determinan konflik ke depan apa aja itu sangat dinamis. Tapi yang paling penting adalah impresi bagi publik bahwa elit itu bisa bertarung tapi bisa juga bertemu. Dan momen kebangsaan seperti ini harusnya bertemu dan itu bisa jadi oase. Bisa jadi oase yang penting bagi halayak ya, yang termasuk selalu kemudian sehari-hari itu dipenuhi dengan wacana soal rivalitas. Meskipun tidak hadir bersama, hari ini Bu Mega hadir ya Prof dalam pelantikan atau pengukuhan Paskibraka sebagai BPIP. Nah ini juga kita bisa maknai seperti apa Prof? Bahwa Presiden kelima Republik Indonesia juga tadi sebagai partai penyeimbang juga masih tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto? Iya, dan itu pilihan, posisi dan sikap politik yang cerdas menurut saya bagi PD Perjuangan. Dan Bu Mega juga sebagai tokoh berpengalaman ya, saya lihat memosisikan diri sekarang ya itu penting dalam konteks negara demokrasi besar seperti Indonesia. Harus ada partai yang juga berposisi sebagai kekuatan penyeimbang. Dan insentif elektoral kalau kita perhatikan dari sejarah kepartian di Indonesia pernah diperoleh oleh PD Perjuangan justru pada saat berposisi sebagai kekuatan penyeimbang Pak SBY 2 periode. Begitu. Sebagai kekuatan oposisi. Komunikasi politik yang dewasa yang dikedepankan, masih ada serangkaian untuk kita sama-sama memperingati hari jadi atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah akan ada momen menarik lainnya pemirsa, apalagi besok 17 Agustus 2025? Bahkan ini kan besok 80 tahun. 80 tahun ya, 8 angka yang baik kita harapkan yang baik, banyak. Angka 8 itu ya, itu kan luar biasa itu angka 8 itu. Dan presiden ke-8. Kita harapkan akan banyak momen-momen baik juga yang terjadi dan dilihat esok hari pemirsa. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Mas Andi Aswan, Prof Gun-Gun, Mas Kirdi dan juga Bang Andi Malarangeng. Sehat selalu semuanya.